Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Umam Wasyir. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan aplikasi berita yang sederhana. Di sini kita mau mengambil contoh dari aplikasi berita detik.com ya teman-teman. Jadi begini, jadi gambaran aplikasi yang akan kita buat seperti ini ya contohnya. Ini ada tampilan depannya, ada daftar-daftar berita, terus di atasnya ada main beritanya ya. Baru ada kayak kategori-kategorinya gitu, dari berita terbaru, berita utama, ataupun dari tag-tagkan yang ada, ataupun dari berita-berita yang populer. Jadi seperti ini. Nanti dia bisa di scroll ke bawah untuk list-list data beritanya. Lalu kalau diklik nanti dia juga bakalan muncul detail dari si berita ini ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke. Mungkin ini gambaran gambaran besar dari aplikasi yang akan kita buat ya. Dan perlu diketahui ini datanya masih statik ya teman-teman, belum dinamis. Jadi kita masih pakai data statik untuk pembuatan aplikasi pada kesempatan kali ini. Oke, untuk demonstrasi aplikasinya udah, langsung kita tutup aja ya. Kita langsung masuk ke text editornya kita, ke Android Studio. Nah di sini teman-teman, seperti biasa kita langsung buat project baru ya. Kita buka file, terus new di sini teman-teman bisa pilih new project, lalu pilih empty activity, baru next. Baru di sini kasih namanya. Ini bebas ya. Kalau saya kan pakai namanya news application, jadi aplikasi berita. Lalu kalau udah, dia disesuaikan aja bahasanya pakai Kotlin, karena kita menggunakan bahasa Kotlin. Penyimpanannya bebas gimana, terus minimumnya kita pakai lollipop, baru langsung finish aja teman-teman. Lalu kalau itu tunggu sampai proses Gradle selesai. Kalau saya kan udah buat, jadi ini saya cancel aja. Oke, nanti kalau udah jadi, langkah pertama yang kita ambil, kita tambahkan extensionnya dulu ya di build Gradle. Teman-teman bisa buka di Gradle script, baru pilih build Gradle ini ya, modul news application ini teman-teman, baru ditambahkan extensionnya ID Kotlin strip Android seperti ini. Lalu juga tambahkan extensionnya. Ini perlu ya teman-teman, jangan sampai lupa untuk ditambahkan. Lalu kalau udah, kita sinkronkan aja. Kita tunggu sampai proses Gradle selesai ya. Oke, kalau udah selesai bisa di close aja ya teman-teman. Baru kita langsung masuk ke halaman ini ya. Pertama kita lihat layout si halaman utama. Di sini sudah saya buat dan tinggal saya jelaskan aja untuk layoutingnya. Jadi di sini kita pakai constraint layout ya teman-teman, constraint layout. Nah, di sini nih ada image yang pertama, image view-nya. Di sini kita pakai logo. Ini kita tambahkan si logo detik.com ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini logonya. Kita buat layout width-nya. Jadi lebarnya dia itu 168, terus height-nya 38, baru layout margin star-nya 16 dp. Jadi kalau kita mau pakai ini ya, jaraknya dia, jarak si logo ini dari tempat layoutnya yang pertama atau pinggir sebelah kiri ini, jarak antara sebelah kiri, pojok sebelah kiri dengan logonya ini 16 dp ya teman-teman. Baru juga jarak dari margin topnya, dari antara si logo dengan yang paling atas ini layoutnya itu 16 dp juga. Nah untuk constraint start to start off ini nih perlu ya, kalau kita pakai layout constraint layout nih harus ada ini constraint start dengan constraint topnya. Jadi kita pakai parent, menyesuaikan dengan konten aja teman-teman. Lalu kita tambahkan gambarnya ya, drawable, jangan lupa app src compact, baru add drawable. Sini saya pakai logo detik.com ini, teman-teman bisa cari aja ya untuk logonya di internet, banyak, bisa searching sendiri. Di sini sudah saya tambahkan. Caranya nanti kalau teman-teman mau menambahkan logo ataupun gambar, itu bisa download di internet, terus di save di penyimpanan masing-masing, lalu nanti di copy, lalu dipaste di drawable sini. Nanti teman-teman tinggal tambahkan di dalam drawable sini ya. Nih, nanti tinggal klik kanan, baru paste. Nanti dia tinggal masuk ke sini ya. Kita pakainya PNG kalau untuk gambar. Seperti itu teman-teman. Nih, saya udah siapkan bahannya banyak. Dari gambar sampai icon sudah saya siapkan. Nanti mungkin kalau teman-teman mengikut source dari saya, nanti saya siapkan GitHub-nya ya. Bisa ini aja, nanti bisa dilihat di GitHub yang
saya share insya Allah nanti di bagian detailnya ya. Oke, lanjut. Di bawahnya ini ada kita lihat lagi, ini icon ya, icon search. Di sini ada icon searchnya. Seperti biasa ini ada layout width, height, terus constraint bottom to bottom of image logo. Dia jarak dari ini ya, jarak ke bawah itu dengan image logonya ini jaraknya dikasih batas dari constraintnya. To start off nya dengan si foto di sini, to end nya. Kalau topnya dari atas tuh image logo juga dia ya teman-teman. Baru kita panggil juga drawable iconnya search. Kalau untuk icon teman-teman bisa buat di sini ya. Mungkin saya kasih contoh di sini di new, terus masuk ke vector asset. Nah di sini teman-teman bisa mencari ininya ya, gambarnya. Nah di sini bisa cari, misalnya kita mau pakai search. Nah nanti tinggal ambil, teman-teman bisa klik aja, oke, baru ganti namanya sesuai dengan keinginan. Misalnya search, seperti saya kan tadi pakainya search seperti ini. Nah lalu size nya bisa diatur. Kalau saya ikut default aja, baru tinggal next, nanti tinggal finish ya. Kalau saya kan sudah buat. Jadi seperti itu cara buat iconnya. Lalu untuk margin N nya 16 dp ya jaraknya ke ujung dari si gambar ini. Lalu untuk card view nya juga ini gambar logo si fotonya itu kita kasih ID. Ini juga di atasnya ada ID ya, buat nanti pemanggilan di activity-nya atau di controllernya. Nah baru udah card view-nya, jangan lupa dibungkus pakai card view untuk si foto ini. Baru ini juga sama seperti keperluan layouting, ada width, height, margin N-nya, jaraknya ini teman-teman atur ya, bisa diatur. Cut corner radius. Nah kalau ini nih untuk buat gambarnya jadi lingkaran ya teman-teman. Jadi ini kita lihat dulu, kita zoom nih, jadi lingkaran gini ya gambarnya. Kita pakainya corner radius. Kalau kita nggak pakai nanti dia jadinya kotak. Nih bisa dilihat. Jadi kalau kita pakai corner radius nanti dia jadinya bentuk lingkaran seperti itu untuk profilnya. Ini kita bisa balikan ulang. Oke. Seperti biasa layout constraint bottom, kita tentukan dia batasnya dari bawahnya, terus batas ujungnya ini menyesuaikan konten. Baru to top of nya dengan image logo, dia ngasih jaraknya. Baru di sebelahnya itu oke, ini untuk fotonya ya, gambar foto dalamnya. Tadi pembungkusnya aja si cut view nya. Setelah itu ada menu topnya, menu yang di atas ini. Di sini kita pakai linear layout ya. Terus orientationnya horizontal. Jadi supaya dia datanya berurutan ke samping. Jadi pakainya horizontal. Kalau mau data berurutan ke bawah itu pakainya vertikal ya teman-teman. Ini yang kita maksud dengan region menu topnya, dari terbaru, berita utama sampai ke samping ke sebelah kanan ini ya teman-teman. Ada ID-nya seperti biasa, width, height, kita menyesuaikan konten aja. Baru layouting margin startnya, jarak ke atas, dari atasnya 18, jarak ini dari awal mulainya ya, dari sebelah kiri. Kalau top tuh dari atasnya, orientasinya tadi udah horizontal, baru ini ditentukan menyesuaikan konten. Kalau dari bawahnya itu menyesuaikan dari image logo. Mana tadi? Kita udah sampai menu top, text view, baru untuk isi dari teksnya. Ini ya teman-teman. Seperti yang saya bilang, kita masih pakai data statik tadi ya. Di sini kita kasih teksnya sih menu terbaru. Ini stringnya udah kita pakai string ya. Nanti ke bawah-bawahnya juga banyak pakai string. Kita udah buat di ini di stringnya ya. Ini bisa kita tutup dulu, drawable. Ini teman-teman bisa lihat dari teks-teksnya. Baru kita kasih warnanya color primary dark. Ini juga sudah saya tambahkan sebelumnya. Ini teksnya juga udah. Nanti teman-teman bisa menambahkan untuk si colornya ini ya. Colornya itu bisa menambahkan di sini di dalam values, terus masuk ke color. Nah baru ditambahkan di sini. Kalau teman-teman mau nambahkan colornya, kita tinggal mengikut aja. Di sini saya nambahkan tadi kan color primary dark. Baru kita tentukan kodenya ini. Kita kasih kodenya, baru tutup. Kita buka color name, baru ditutup dengan color juga ya, seperti ini teman-teman, untuk menambahkan warna customisasi yang kita mau. Jadi kan untuk awalnya warna defaultnya cuma ada ini ya teman-teman nih, dari sini sampai sini, baru 3 bawahnya nih saya tambahkan sendiri. Jadi seperti itu untuk mau menambahkan warna dalam project kita.
Untuk warna udah. Jadi sampai mana? Kita scroll lagi ke bawah. Ini di halaman detail ya teman-teman. Kita balik ke mainnya tadi. Nah di sini untuk color teksnya ini sama ya, masih berderet ke bawah. Lalu kalau udah kita tutup dengan linear layoutnya. Nah untuk scroll view di bagian bawahnya, di bagian sini ya teman-teman, scroll view-nya ini, oh ya ini kelihatan nih dari tanda garisnya. Ini mau kita kasih scroll view biar bisa di scroll nanti. Soalnya nanti kan data untuk beritanya banyak ya, jadi harus bisa di scroll ke bawah seperti itu. Kita bungkus seperti biasa, kita pakaiin width-nya, wrap, jadi menyesuaikan konten, jarak dari atas margin topnya ini ya 8 dp, terus kita kasih paddingnya agar dia lebih menjorok ke dalam ya si ini ya datanya, maksudnya si kontennya ini agar menjorok nih, jarak 8 dp nya segini kiri kanan itu ya. Lalu seperti biasa tambahkan constraint end dengan startnya, parent menyesuaikan, baru ini ada constraint to bottom play menutupnya. Kita lihat menutupnya itu yang mana, ini jaraknya ke ini ya, nanti ada menu topnya di sini di bawah sini teman-teman. Lalu kalau udah di sini untuk masukkan gambarnya ya teman-teman, si ini gambar yang gede ini pembungkusnya kita lihat, menyesuaikan konten, match wrap, paddingnya juga 5 dp, baru card view-nya, pembungkus dari si image-nya ini yang besar ini teman-teman, kayak tadi si gambar ini avatar. Kita tambahkan ID, layout, terus corner radius supaya lebih bulat. Parent ini seperti biasa, nggak ada yang beda. Kita bahas yang teks-teks baru aja ya teman-teman, source code yang belum ada dari atasnya kita bahas. Nanti kalau teman-teman mau lihat kodenya nanti bisa lihat di GitHub saya, nanti akan saya share source ini GitHub-nya ya, linknya bisa lihat di situ supaya lebih rinci untuk layoutingnya. Jadi kita nggak terlalu bahas terlalu dalam untuk layoutingnya. Ini juga untuk gambarnya tadi udah, scale type-nya center crop, content description-nya ini add string var content des. Jadi kita nih udah buat stringnya dulu ya teman-teman, jadi kita tinggal panggil nih seperti text view-nya udah ada stringnya dari si text view ini, judul headline-nya kan kita kan nggak ada nulis judul headline, tapi udah muncul di sini kan, kita kan nggak buat teksnya seperti judul headline, tapi kita udah panggil add string judul headline. Caranya itu gimana? Jadi kita masuk ke value ini tadi teman-teman, si value di bawahnya color ada string. Nah jadi kita tinggal custom aja di sini, kita mau isi apa, jadi nggak perlu kita ketik lagi di bagian teksnya, kita tinggal panggil add string, baru kita tinggal pilih judulnya atau name-nya aja, identitasnya atau entitasnya ya teman-teman. Kita tinggal panggil, misalnya di sini app name, dia nanti munculnya new application. Kalau kita add string menu terbaru, nanti dia tulisannya terbaru. Ataupun kita tulis nanti misalnya di teks terus add string baru judul headline, nanti muncul judul headline seperti ini teman-teman. Nah kayak misalnya supaya kita nih nggak repot loh ngetik panjang-panjang di teksnya, jadi kita tinggal panggil lewat stringnya, kayak misalnya lorem gini. Untuk si deskripsinya kita kan masih pakai data statik, kalau kita ketik nanti di bagian teksnya kan panjang, jadi untuk memudahkan kita pakai string aja, kita pakai add string baru kita panggil name-nya, si lorem ipsum-nya ini ya teman-teman. Jadi seperti itu penggunaan dari si string ini, memudahkan kita untuk memanggil data. Jadi kita tutup aja, close, baru masuk ke tadi activity main-nya, kita lanjut. Kita terusan pencet. Mari ya teman-teman, minum dulu, haus. Oke udah, baru kita lihat lagi ini text view sebelahnya, di bawahnya deskripsi untuk headline-nya. Baru linear layout-nya kita tutup ya, yang ini yang data menurun ke bawahnya. Jadi ini tadi linearnya belum kita lihat ya, itu vertikal, dia vertikal buat nurun ke bawah ini si data dari si image, si judul headline, deskripsinya. Nah ini dibungkus dengan linear layout itu teman-teman. Baru card view-nya ditutup nih, card view yang ini yang membungkus data-data yang ini ada di atas ini, di dalam sini. Nah lalu setelah itu buka recycle view-nya ya, buat isi kontennya, konten berita.
buat isi list beritanya kita harus pakai recycle view. Kita bungkus dengan recycle view gitu teman-teman. Kita kasih ID-nya, jangan lupa buat nanti pemanggilan di controllernya. Baru seperti biasa layouting width height, margin top jarak ke atas, jarak ke bawahnya juga. Baru ini constraint-nya dari bottom and start top. Ini menyesuaikan ini ya konten. Tapi untuk bawahnya yang mana nih? To bottom off, constraint top. To bottom off dia ngarah ke new headline ya teman-teman. Udah, kalau udah langsung ditutup aja. Scroll view-nya juga ditutup. Baru di bawahnya ini nanti kita mau buat menu bottomnya ya. Kayak misalnya halaman utama, terus video ataupun halaman yang lainnya nanti di sini ada untuk menunya. Kayak misalnya home atau apa gitu. Intinya menu yang biasa ada di bawah sini ya teman-teman. Ini untuk pembuatannya. Nanti kita tinggal panggil add menu bottom. Di sini udah kita buat. Terus di sini ada background color white-nya. Cara buatnya itu di sini ya. Kita buat dulu di res-nya ini. New, baru Android Resource Directory ya. Resource Directory. Nah, baru kita buat aja menu. Directory name-nya menu, terus resource tab-nya juga menu. Kita kasih. Lalu kalau udah langsung oke aja. Sini udah saya buat. Jadi nanti jadinya seperti ini ya. Pakai menu baru menu bottom-nya. Nah, ini untuk tampilan default-nya. Jadi seperti ini. Nanti kita mau buat di sini ada string home, layanan, kategori dengan video. Nah, untuk defaultnya kan dia ada di pojok atas ini ya. Nanti kita buatnya itu ada di bawah sini, teman-teman. Jadi nanti si home-nya di sini, layanan, kategori dengan video ada di dalam sini ya, di bawah sini, teman-teman. Nah, jadi ini kita buat defaultnya aja dulu, nanti tinggal diatur, gampang. Deh, kita tutup aja. Nah, jadi untuk di layouting mainnya seperti ini ya, teman-teman. Kalau udah kita langsung lihat ke si ini ya, layout beritanya, si isi dari recycle view-nya atau yang ada di bawah sini teman-teman, tadi yang recycle view yang ini nih. Kita kan udah buat listnya ya, tapi untuk tampilannya itu kita buatnya secara terpisah teman-teman. Untuk tampilan dari si recycle view-nya ini atau list beritanya. Jadi caranya kita tinggal di layout, terus kita tambahkan new di sini layout resource file, terus kasih aja nama layout berita. Kalau saya kasih nama itu, lalu kalau udah di oke aja nih, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Ini udah kita buat ya tampilannya, bisa dilihat nih. Nanti jadi gambar, ada judulnya sama deskripsinya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini gampang, cuma card view seperti biasa. Untuk pembungkus keseluruhan ini juga orientationnya jangan lupa kita kasih vertikal ya, ini penting ya, agar data listnya nanti menurutnya ke bawah, agar dia ngurut nanti ke bawah. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu teman-teman, menurutnya ke bawah, mengurut nih maksudnya. Ini kasih colornya transparan. Baru card elevation nih shadow ya, kalau nggak salah ini shadow. Coba kita lihat, kita buatnya 0 jadi nggak ada shadownya. Coba kita kasih 50. Nah, nanti jadinya gelap seperti ini ya. Ini ada kayak bayangan atau gelap-gelap gitu, jadi kita pakai 0 aja di sini. Nah, jadi terang gitu ya. Baru ada constraint, kita bungkus dengan constraint. Kita menyesuaikan konten aja, match parent dengan wrap. Baru card view-nya, card view untuk si image ini kita bungkus dengan card view juga. Kita kasih ID, layoutnya wrap, terus coordinate radiusnya supaya nggak terlalu lancip. Baru ini menyesuaikan konten juga, content start dengan top. Baru kita kasih gambarnya di sini. Setelah itu di dalamnya kita masukkan gambarnya, kita kasih ID, layoutnya ini kita buat secara ini ya, manual. Kita tentukan ukurannya. Di sini kita kasih 110 dengan 100. Ukurannya nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nanti bisa dicoba-coba aja untuk masalah ukurannya. Lalu konten description-nya kita udah kasih string, tadi udah kita buat ya, udah kita jelaskan di halaman stringnya. Tinggal kita panggil. Setelah itu udah kita panggil src-nya, image-nya udah tadi kita tambahkan ya di drawable-nya. Karena kita masih pakai data statik, jadi kita buatnya secara manual ini ya. Kita tambahkan datanya seperti ini teman-teman. Kita belum pakai data dari API atau kita belum buat database kita sendiri. Nah, kalau udah text view-nya seperti biasa ini bisa teman-teman lihat. Baru text view di bawahnya untuk isi deskripsinya seperti itu. Baru untuk image di bawah nih kecil ya teman-teman, ada gambar bintang di pojok sini.
Nah itu untuk ngaturnya ini kita pakai secara manual ya, kita tentukan width-nya, height-nya juga, baru layout margin bottom-nya 8 dp di sini dari jarak ke bawahnya ya. Terus content description-nya, string-nya udah kita tentukan, scale tab-nya fit center udah, baru kita panggil gambarnya. Oke, seperti itu untuk halaman layout si berita, list beritanya. Lalu ada juga tampilan untuk si detailnya nanti. Jadi nanti untuk kalau si layout beritanya ini diklik, ini ya nanti diklik dari si mainnya ini, nanti kan ada listnya di main ini. Kalau nanti diklik, dia menampilkan halaman detailnya. Dari ada gambar di sini, ada judul berita sama isi beritanya. Seperti ini ya teman-teman. Nah bisa dilihat. Ini juga buatnya pakai constraint kita. Baru kita bungkus si constraint. Ini headernya di sini ya untuk gambar utamanya yang gede ini. Kita pakai match parent wrap content, menyesuaikan konten. Ini seperti biasa. Image view-nya baru kita tentukan gambarnya yang mau kita pakai dan ukurannya ya. Kita kasih ID dulu, baru kalau udah width dengan height-nya kita menyesuaikan kontennya aja, baru kita kasih string-nya per content dash. Baru ada src, baru ini penting ya, jangan sampai lupa karena kita pakai constraint. Nih. Bisa dilihat teman-teman. Kita menyesuaikan konten. Lalu image view di bawahnya ini untuk membungkus, yang mana kita bisa cek di sini. Yang gambar di atas ini untuk backnya ya, nanti buat balik ke halaman utamanya. Kita lihat ini ID-nya image toolbar ya teman-teman. Ukurannya juga sama, bisa dilihat aja di sini. Ini nggak beda jauh ya, cuma width, height, margin start, margin top, deskripsinya dari constraint-nya, terus kita panggil gambarnya dia atau ikonnya, sama kasih warnanya. Sini kita pakai warna putih. Ini bawahnya juga di bagian sini teman-teman bisa lihat ini icon share, terus ini icon bintangnya. Lalu di bawahnya ada apa lagi nih, image view. Nah ini apa ini untuk ngelebarin gambarnya. Kita scroll lagi, ini baru kita tutup, baru untuk scroll view-nya buat baca berita. Biasanya kan ada nanti beritanya agak panjang, jadi jangan lupa kita tambahkan scroll view-nya di sini agar bisa nanti di scroll. Nah scroll seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk text view-nya di sini di atasnya, baru text view lagi, baru ada text view lagi untuk si judul berita, baru ada view-nya di sini. Pembatasnya ini ya, lainnya ya, kita kasih jaraknya, teman-teman bisa lihat. Ini warna ya, ini warna, margin top, height, itu bottom up dengan teks title new. Ya jaraknya dengan si title new ini mana nih, top jarak atasnya ya, dengan si ini, si judul berita ini. Lalu ada apa lagi, text view untuk penulisnya, nama penulisnya ya, baru di bawahnya ini dibuat lagi untuk si tanggalnya. Ini sama ya teman-teman isinya, jadi tidak perlu kita jelaskan satu-satu karena banyak. Nah masuk ke text view di bawahnya lagi untuk si deskripsinya. Nah ini kan panjang, nggak mungkin tadi yang maksud saya kita ketik di teksnya sini. Jadi untuk memudahkan kita tinggal tambahkan string biar lebih rapi aja gitu tampilannya ya teman-teman, nggak menumpuk. Baru kita tinggal panggil name-nya aja, lorem ipsum. Seperti itu text size, ukuran teksnya. Baru di bawahnya ini apa lagi nih, text view di bawahnya kita scroll aja. Nah untuk ini ya, masuk ke halaman berita yang lain. Lalu kalau udah ditutup, scroll view juga ditutup, constraint layout utamanya juga ditutup. Ini kan untuk di bagian sini aja teman-teman, si constraint layoutnya. Kalau ini secara keseluruhan nih. Jadi seperti itu untuk layoutingnya udah kita bahas satu persatu ya. Jadi bisa kita tutup aja. Menunya juga udah, value-nya juga udah. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke pertama kita buat ini ya, modelnya dulu ya, model data statiknya, bukan dinamis tapi data statiknya di Java sini, di sini ya. Kita tambahkan di package utama kita buat package-nya dulu, baru di sini package kita buat news adapter news adapter. Oke. Baru di dalamnya kita isi, kita buat Kotlin class ya, kita buat news model. Seperti ini teman-teman.
file ya. Oke, pertama kita buat data kelasnya aja di sini ya, data kelas ini news, baru kita isi parameternya. Variabel kita buat dulu title, untuk title di sini string ya, untuk titelnya datanya tipenya string. Baru di sini kita buat variabel deskripsinya juga var des. Ini tipe datanya juga string ya, seperti ini. Baru yang terakhir si ini ya teman-teman, si foto, var foto, kita pakainya integer untuk fotonya. Oke, untuk data kelasnya seperti ini. Baru kita buat si objeknya ya, objek news model seperti ini. Kita buka kurung perawal, baru kita enter, kita isi variabel lagi di sini, file new list ya. Untuk listnya kita buat sama dengan baru list of, nah ini tunggu muncul news ya. Nah yang kita buat tadi di data kelasnya ini news, kita panggil. Oke, baru kita isi di dalamnya, kita enter aja yang di sini ya. Kita kasih news seperti ini. Baru kita buka kurung lagi, kita enter, kita isi dalamnya ya. Kita tinggal urutin aja, mulai dari si titelnya kita kasih ini untuk data string. Nah titelnya nanti dia otomatis seperti itu ya, kita tentuin aja. Misalnya mau buat titelnya apa, pasar ramai dikunjungin di bulan Ramadan pada awal mulanya, seperti ini untuk titelnya. Terus tinggal kita tambahkan ini ya teman-teman. Ini jangan lupa kita kasih koma dulu ya di sini, baru kita tinggal enter. Yang kedua ini untuk deskripsinya, misalnya deskripsinya apa, ketik home gitu, suatu ini bebas ya teman-teman, mau isi apa aja karena kita masih pakai data statik ya. 1 jam yang lalu seperti ini. Lalu kalau udah koma terakhir baru kita masukkan untuk si image-nya ya. Image-nya cara manggil lagi ini r.drawable di sini. Kita tadi naruhnya di drawable.image. Ini kita masukkan dulu ya. Kita import dulu. ART enter caranya. Oke. Baru di sini kita panggil drawable.image new 1. Tadi yang udah kita tambahkan fotonya ya. Jadi teman-teman bebas kok untuk masalah fotonya. Ini mau isi apa. Oke, kalau udah seperti ini ya, baru tinggal kasih lagi untuk news data berurutannya. Jadi tinggal di copy aja teman-teman. Di atasnya ini di copy, baru taruh di sini setelahnya ya. Nah di bawah sini berurutan lagi, ini kasih lagi koma, baru isi lagi di bawahnya seperti ini teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan aja datanya, ini isi ya, bebas buat, yang penting jangan sama. Ini diganti aja mulai dari gambarnya, deskripsi, titelnya. Ini saya ganti sebentar ya, saya coba ganti sendiri. Nah jadi udah ya, di sini udah saya tambahkan teman-teman. Dari titel, deskripsi dengan gambarnya ini kita harus bedain semua. Di sini bisa lihat teman-teman, lihat sama seperti tadi, tinggal di copy terus tinggal ganti titel, deskripsi sama gambarnya. Di sini saya buat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 10 ya teman-teman. Ini bebas teman-teman mau buat berapa. Lalu kalau untuk modelnya udah, kita tinggal buat adapternya lagi ya. Di sini kita tambahkan content class file, baru kelas ya, news adapter seperti ini ya teman-teman. Itu news adapter, kita tinggal enter. Oke, kelasnya udah terbuat. Lalu setelah itu kita isi
parameternya dulu si news adapter ini ya. Caranya seperti ini, kita buat variabel val konteksnya, kita buat konteks seperti ini ya. Lalu untuk listnya juga kita tambahkan val list seperti ini. Kita isi listnya itu news ya, yang tadi udah kita buat list ini news. Nah yang ini oke udah ya. Baru setelah itu kalau udah kita isi di sini, kita kasih sama dengan ya. Lalu di sini kita tambahkan recycle view teman-teman. Ini kita enter aja, baru kita kasih tab di sini recycle view. Recycle view seperti ini teman-teman. Dot adapter ya, adapter news adapter masih news adapter dot my view folder ya. Ini my view folder. Ini kita kasih kurung buka. Lalu di sini ini kita implementasikan aja ya teman-teman membernya seperti ini. Lalu kita klik OK, muncul ya. Lalu di bawah sini kita tambahkan inner class ya teman-teman, di dalam kurung kurawalnya. Inner class seperti ini. Lalu my view folder seperti ini. Baru kita taruh itemnya, item view-nya ya. Item view sama dengan view. Baru setelahnya kita recycle view lagi, recycle view titik view holder item view. Oke seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat variabel. Setelah itu ini kita taruh di dalamnya var current news ini news, panggil newsnya hanya sama dengan 0. Oke, baru yang kedua kita tampung posisinya current position integer ya, sama dengan 0. Oke seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau udah kita set datanya, enter aja fun set data seperti ini. Baru kita tambahkan parameternya current news news, kita isi news, postnya integer. Oke seperti ini. Baru kita panggil dalamnya item view-nya ya teman-teman. Panggil satu-satu mulai dari title, deskripsi dengan gambarnya. Yang pertama title ya, tv title dot text seperti ini sama dengan
current news, ini kita tekankan titik title seperti ini. Baru ini kita copy aja 3 kali ya, Ctrl C di sini, hilang. Baru kita sesuaikan ya ininya, dash, ini juga dash, ini huruf kecil. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir image-nya ya, image new, hapus saja image news dot set image resource. Kita pilih yang set image resource ya, kayak gini teman-teman. Baru current news foto kita hapus saja. Ini kita masukkan ke dalamnya ya. Ini kita hapus, copy dot foto. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau udah, langsung kita this ya, kayak gini, this dot current news dengan this dot current position. Oke, udah teman-teman. Baru kita masuk ke on create view holdernya ya. Kalau udah, nah kita langsung aja di sini parent view group, langsung kita isi dalamnya sini ya teman-teman. Kita buat variabel view-nya dulu, file view sama dengan layoutnya, layout inflator ya, dot from context ya, context dot inflate ya, inflate teman-teman. R posisinya di layout dot layout berita ya, kita panggil ini, kita import dulu layout berita, lalu parent, lalu false. Oke, baru kita return ke view my view holdernya, return my view holdernya view ya, begini ya teman-teman untuk on create view holdernya. Baru kita tambahkan di sini override fun, get itemnya, get item count-nya ya teman-teman. Get item count-nya udah ada ya. Nah di sini integer ya, langsung return aja. Kita return ke list size-nya ya, list, ini nggak ada titiknya ya, return list dot size. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk get item count-nya. Lalu langsung ke on bin-nya ya, on bin view holder. Ini kita ganti, kita buat var data news-nya ya, data news sama dengan listnya, list position-nya ya, kita tambahkan position-nya, lalu holder set datanya tadi, set data, data news dengan position-nya ya, position. Oke, seperti ini. Lalu holder item view-nya, holder item view, set on click listener-nya ya. Ini teman-teman, kita cek dulu ya, on item
callback, agar bisa ini ya, balik ke halaman utama nanti. Jadi gini caranya, kita tambahkan di sini, baru dalamnya itu kita kasih on item click back. Kita cari on item klik callback ya, callback ada nggak ya, kita cek dulu mana yang salah ini teman-teman. Holder dot item view seperti ini, dot set on click listener, bisa kita tulis aja dulu kali ya, callback dot on item list positionnya ya, list positionnya seperti ini, baru ditutup, baru tutup lagi ya teman-teman. Ini belum kita tambahkan ya, set on click callbacknya, on item klik callbacknya ya, mungkin di bawahnya kita taruh aja di sini ya, on itemnya kita tambahkan di sini di bawahnya. Fun caranya ini private, kita tambahkan private let init var, baru on itemnya ya, klik callback. Nah ini baru kita tambahkan di sini sama dengan on item klik callback. Ini huruf kecil ya teman-teman, callback ini juga kecil aja, itu klik callback. Cek dulu, baru kita buat di bawahnya fun set on kliknya, set on klik callback di on item klik callback ya. Pasti on item klik callback. Kita cek dulu errornya ini. This dot on item klik callback ini sama dengan on item klik callback. Kita cek dulu ini unresolved ya, masih unresolved. Ini baru interface. Ini ya, jangan huruf kecil ya teman-teman, typo kita, pantas dia tidak muncul ya seperti ini. Tadi kita di interface ya, di interface ini
ini kita tambahkan di dalam interface font on item kliknya ya, itu yang masih merah kita buat dulu. On item kliknya di data 2 news. Nah seperti ini ya teman-teman. Untuk di adapternya mungkin saya cek dulu ada yang kurang. Oke, mungkin udah cukup ya. Jadi untuk menampilkan si data recycle view-nya, jadi ngaturnya di sini ya teman-teman, agar dia nanti bisa ditampilkan di halaman utama untuk list beritanya. Jadi ini fungsinya adapternya tadi ya teman-teman. Nah, lalu setelah ini kita bisa langsung masuk ke main activity-nya ya teman-teman. Setelah kita atur adapternya, lalu kita masukkan si adapternya ya di sini, private let init var, baru news adapter ya, news adapter nih yang ini teman-teman, import datanya. Oke, lalu setelah itu kita bisa buat variabel di sini ya, headlines-nya, headline news, ini news, baru kita buat kondisi if news modelnya yang ini dot new list ya, dot size dari 0. Baru kita buat sini, di sini. Oke, jadi ini buat ngarahin ke ini ya, si modelnya tadi ya teman-teman. Kalau kita kontrol klik nih, buat ambil data dari new objeknya ini ya teman-teman. Itu tadi modelnya kita tambahkan agar bisa mengambil data statik yang kita buat tadi di si modelnya ini. Oke, langsung aja bisa teman-teman ikuti. Lalu setelah itu kita tentukan aja isi dari si headlines-nya ini. Jadi caranya kita ketikkan headline news ini, kita panggil variabelnya, lalu kita panggil modelsnya, ini sama dengan news modelnya, kita panggil dot new listnya seperti ini teman-teman. Baru new model, modelnya seperti ini, dot new list size, dot size ini 1. Ini ya teman-teman. Baru kita tvw kita panggil dari si title headline-nya dulu, yang tadi kita buat di layout-nya ini ya, yang besar itu teman-teman. Kita set text-nya headline news dot title, baru kita taruh bawahnya ini, kita copy, kita buat deskripsinya. Setelah title deskripsi ini kita ganti jadi namanya itu dash headline seperti ini. Kita satu lagi untuk gambarnya ya, untuk foto kita ganti jadi ini langsung ini ya, max ini ya, dot, bukan set text karena ini image, jadi pakainya itu set image resource ya. Nah seperti ini teman-teman, untuk si manggil si image-nya. Lalu kita arahin kalau dia diklik buat ngarahin ke arah mana gitu. Jadi kalau misalnya nanti si list beritanya itu kita klik buat ngarahin kemana gitu. Jadi kita tambahkan di sini ini headline dot set on click listener-nya ya.
set on click listener. Ini yang ini kita tambahkan file intent detail ya, kita mau ngarahkan ke halaman detailnya. Jadi gini caranya, kita intent initnya kita buat this detail activity kelas Java. Oke, seperti ini ya teman-teman. Baru itu dot apply, baru kita buat put extra detail activity dot on title newsnya ya. Ini belum kita tambahkan ya di ini ya, di mana di detail activity nya. Ini kita buat companion objectnya dulu di detail activity ya teman-teman. Kita bisa masuk ke detail activity nya, sini kita buat companion objectnya, baru kita buat fonts file. Di sini tadi kita naruh font title ya. News seperti ini sama dengan font title news. Baru kita tinggal sesuaikan ya teman-teman isinya. Oke. Ada 3. Kita buat title, terus konten ya, kontennya ini kita isi konten news. Baru di sini ada sini foto ya, karena ada 3 foto news seperti ini. Buat foto news. Oke, lalu kita balik lagi ke main activity nya teman-teman. Baru dia mau ya, mau nongol. Lalu setelah itu kita tambahkan headlines nya, headline news dot title ya, dot title ya, seperti ini teman-teman. Baru bisa tinggal kita copy aja, kita isi buat si konten dengan gambarnya tadi ya. Nah, di sini kita panggil konten news, headline-nya. Di sini deskripsi tadi. Kalau di sini kita ganti jadi foto news, baru headline newsnya itu foto juga ya, foto dot to string. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk di apply, baru kita start activity. Start activity, intent detailnya tadi, baru finish. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kita buat ini ya, variabel buat layout manajernya. Kita taruh di luar si ini ya, on item click di sini. Kita buat var layout manager. Kita buat manager ini, isinya itu kita taruh linear layout manager. Baru
kita kasih initnya this ini ya, konteksnya this. Lalu setelah itu kita taruh gede layout manager, orientationnya orient ini ya teman-teman, bisa cek dulu dia layout manager sama dengan ini ya, layout manager tuh panggil teman-teman. Ini coba kita ganti jadi mari kita lanjut aja dulu vertikal. Kita cek dulu ya sebentar teman-teman, linear layout manager this. Oke, lalu layout manager dot orientation dengan linear layout manager dot vertical. Adapter manager sama dengan sepeda ya teman-teman, bisa kita sebentar di sini dulu kayaknya kita tadi kehapus satu kurawalnya. Nah iya teman-teman, jadi tadi kehapus ya, ada kurawal di atasnya tadi, jadi makanya dia nggak mau. Manager Oke, jadi tadi kita salah taruh ya teman-teman posisinya. Jadi merah, ini udah kita atur kembali. Dia ada di luar ini ya, di luar si if for headline newsnya ya. Udah taruh seperti ini. Kita lanjut aja ya. Lalu kita buat news adapternya teman-teman. Di sini news adapternya kita adapternya dot set on click callback, ini biar dia nanti bisa balik ke halaman utama ya. Objek ini bukan, kita ganti jadi news besar ya, news adapter seperti ini dot on item click callback. Nah yang ini udah, baru kita tambahkan override font on item click ya. Si data news seperti ini, baru kita isi, kita tambahkan file intent ya, sama dengan intent this main activity
nomor detail activity ya teman-teman. Baru class.java ya teman-teman. Lalu kalau udah baru kita kasih data play-nya ya. Apply kayak yang tadi ya, yang ini teman-teman, put ekstranya yang ini detail activity, cuma kita ganti aja nanti, cuma ini kita copy aja secara garis besar, taruh sini. Nah ini kita ganti headlines-nya ya, kita ganti jadi data title, data dot title ya, baru to string. Ini juga bawahnya copy aja. Kalau ini foto ya, ini jadinya foto. Kalau di bawahnya kita kasih konten. Kebalik ya teman-teman posisinya. Ini buat di bawahnya. Oke. Oh ini kita jadiin konten. Kita dash. Oke. Ini ya teman-teman. To string. Kalau udah kita start activity-nya. Kita start activity intent, lalu finish. Oke, untuk layout manajernya udah ya teman-teman. Lalu setelah ini kita langsung masuk ke detail activity-nya aja ya. Nih di detail activity bisa kita lihat. Oke, kita tambahkan di sini ya teman-teman. Setelah detail taruh di sini tadi txt title-nya ya, title news dot set text-nya ya, kita set text-nya intent dot get string extra. Nah seperti ini cons title news. Oke, seperti ini. Baru kita copy juga ini ya. Seperti ini. Dan untuk image-nya dia enggak ya, beda ya. Kita ganti di sini jadi content news set text intent get string extra font sini content news ya, seperti ini. Baru untuk image-nya kita pakai image toolbar ya, dot set image resource. Ini baru kita panggil intent dot get string extra mana get string extra font kita isi foto news, ini merah ya. Kita tambahkan di sininya ya, to integer ya, dot to integer. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat btn back-nya ya, buat tombol baliknya btn back from activity detail, set on click listener, kita tambahkan objek, baru kita kasih view-nya ya, arahnya dia kemana,
view-nya, view on click-nya, view on click listener. Lalu sebentar, ini kita ganti kurung biasa ya, bukan kurung kurawal. Nah, baru setelahnya kita kasih kurung kurawal di sini. Kita enter. Sebentar, teman-teman. Dan di situ ya, tapi di dalamnya sini. View on click listener-nya. Di sini kita kasih kurawal. Oke. Kita kasih copyright fun on click view yang ini ya. Lalu kita isi dalamnya itu, kita buat file, kita ngarahinnya kemana. Jadi kalau nanti ada tombol backnya itu yang di detail, nanti ada di pojok kiri atas. Kalau kita klik back, dia baliknya ke halaman utama. Jadi kita kasih aja tuh home ya, sama dengan intent this, kita kasih this at main ya, detail activity, baru ke main activity. Seperti ini ya teman-teman. Baru kita tambahkan kelasnya biasa, kelas.java ya. Lalu kalau udah, kita start activity-nya si to home-nya ini, lalu kita finish teman-teman. Oke, untuk detailnya udah cukup ya teman-teman. Oke, ini insya Allah udah bisa dijalankan ya aplikasinya teman-teman. Jadi nanti kalau kita running, dia langsung nampil seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat di creepy ya, di mirrornya. Nah seperti ini ya teman-teman jadinya untuk webnya. Oke, ini untuk tombol back yang terakhir tadi kita buat ya, untuk back ke halaman utama ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial pembuatan contoh aplikasi berita sederhana yang mengikuti bentuk dari detik.com ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.